Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Engensif. Di video ini kita akan berlatih membuat aplikasi sederhana yang di dalamnya terdapat dua buah activity, yaitu activity home yang di dalamnya terdapat list dari data-data kucing. Kemudian yang kedua adalah activity detail data kucing. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutakin. Saya adalah Google Certified Android Developer. Saya juga seorang mahasiswa di STIMIK Tasikmalaya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Pertama-tama, siapkan dulu data gambar ya teman-teman. Di sini data-data kucing saya sudah siapkan 4 buah gambar. Setelah teman-teman sudah dapat gambarnya, kita lanjut ke pembuatan project. Buka Android app. Pertama-tama buka Android Studio-nya, kemudian pilih New Project, lalu pilih Empty Activity. Nah, setelah itu di sini saya membuat namanya, misal di sini My Kucing. Di sini teman-teman bebas ya menamai projectnya. Kemudian bahasanya di sini saya menggunakan Java. Lalu minimum SDK-nya biarkan secara default, kemudian klik finish. Jadi nantinya di aplikasi ini kita akan belajar bagaimana mengirim data dari satu activity ke activity lainnya. Juga di sini kita akan belajar bagaimana implementasi dari intent. Oke, setelah projectnya berhasil dibuat, silakan teman-teman buka tab Resource Manager dan kita akan mengimport gambar yang dibutuhkan nantinya. Sini klik icon tambah, kemudian import drivables. Terus arahkan ke file yang teman-teman udah siapkan. Contohnya saya ada di drive D, kemudian gambar kucing, lalu teman-teman select semuanya, lalu klik OK, kemudian klik next dan pilih import. Ketika berhasil, di sini akan tampil gambar-gambar yang udah diimport tadi. Baik, kita langsung mulai aja mendesain halaman home-nya. Jadi di halaman home ini nantinya terdapat list dari data-data kucing tadi. Kita akan menggunakan recycler view di sini. Pilih recycler view, kemudian tarik ke activity. Lalu teman-teman bisa kasih constraint ke atas, kemudian bagian samping kiri dan bagian samping kanannya. Nah, untuk tingginya kita atur wrap content dan width-nya kita pilih 0 dp atau match parent. Nah, setelah itu kita kasih ID. Jangan lupa pilih dulu recycler view-nya, kita kasih ID misalkan kucing recycler view, seperti itu. Setelah berhasil membuat recycler view-nya, kita juga perlu membuat view dari masing-masing data kucing. Teman-teman di sini buka res, kemudian pilih layout, lalu klik kanan, pilih new, pilih layout research file. Lalu di sini kita kasih nama misalkan list item. Lalu klik OK.
Nah, setelah berhasil dibuat, kita lanjut ke tahap desain dari itemnya. Nantinya kita akan menampilkan gambar. Kita pilih misalkan kucing satu dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita atur constraint-nya ke atas, kemudian ke samping kiri. Lalu width-nya kita atur menjadi misalkan 150 dpi. Nah, kemudian height-nya juga sama 150 dpi. Lalu di sini kita kasih ID namanya image. Pilih refactor. Nah, setelah itu kita atur constraint layout-nya, height-nya menjadi wrap content supaya menyesuaikan tinggi dari masing-masing itemnya. Setelah itu jangan lupa di sini juga tambahkan constraint ke bawah. Kemudian kita beralih ke mode split supaya lebih gampang. Kita atur marginnya jadi 8 dpi aja. Nah, kemudian scale-nya kita atur agar dia memenuhi si height dan width-nya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan text view untuk menampilkan nama dari kucingnya. Text view. Kita kasih image parent, lalu wrap content. Text-nya kita coba atur tools. Teman-teman tinggal ketik tools, kemudian kedua teks. Nah, seperti itu. Tools ini digunakan agar ketika aplikasi dijalankan, si teks yang ada di dalam sini tidak akan ditampilkan, hanya ditampilkan pada saat teman-teman ngoding di Android Studio-nya di tampilan preview ini. Oke, lanjut. Kita kasih nama teks nama kucing misal. Kita tutup. Untuk stylenya kita kasih dia bold. Lalu font size-nya dari text size kasih 22 sp. Lalu colornya kita set aja ke warna hitam. Setelah itu kita tentukan constraint-nya. Pertama-tama teman-teman tarik biar lebih gampang tarik dulu. Pilih tombol constraint yang bagian kiri, lalu tarik ke bagian kanan dari gambar. Lalu pilih dot yang atas, tarik ke bagian image yang atas. Setelah itu ini jadikan 0 dp supaya nantinya full width ke sini seperti itu. Kemudian kita kasih margin startnya sebesar 8 dpi aja biar namanya berada di tengah. Kita juga tambahkan constraint bottomnya ke bagian bawah image. Nah, seperti itu. Jangan lupa kasih ID-nya dengan nama name aja. Seperti itu. Setelah berhasil membuat
item listnya, kita bisa pakai untuk preview di recycler view-nya menggunakan kode terus item list item, lalu kita pakai list item yang tadi. Nah, seperti itu. Ini gambarannya akan seperti itu. Biar lebih menarik, kita tambahkan cut di bagian atasnya, kita ganti menjadi cut view. Nah, di sini kita tambahkan constraint layout, match parent, wrap content, tutup. Kemudian pindahkan seluruh kontennya ke dalam tag constraint layout. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan elevation. Cut elevationnya 8 dp misalkan. Lalu margin bottomnya supaya ada jarak nanti ke setiap masing-masing itemnya bisa 8 dp. Kita juga kasih padding sebesar content padding ya teman-teman, sebesar 8 dp aja. Itu. Kemudian kembali lagi ke activity main. Setelah semuanya siap, view-nya kita masuk ke bagian data kelas untuk item kucingnya. Teman-teman bisa klik kanan di my kucing, lalu pilih Java class, lalu kita beri nama kucing. Bentar. Nanti di dalamnya terdapat string ID, kemudian string name, terakhir integer image. Nanti jadi si image ini diambil dari drawable yang sudah ada. Jadi kita bisa kasih annotation bahwa ini tuh data buat ID drawable. Seperti itu. Alt enter. Lalu import class. Di sini terdapat garis merah menandakan bahwa codingan ini tuh belum selesai atau masih error. Teman-teman bisa klik lampu yang berwarna merah, lalu tambahkan konstruktornya, pilih semuanya, lalu klik OK. Nah, seperti itu. Karena nanti data kucing ini digunakan untuk mengirim data ke activity detail, kita tambahkan extend ke parseable. Apa itu parseable? Parseable adalah kelas untuk dibawa nantinya di intent supaya bisa dibaca, karena jika langsung dikirimkan berupa kelas kucing maka tidak bisa ya teman-teman. Dia harus pakai parseable atau serialization. Parseable. Nah, di sini akan merah, kemudian teman-teman bisa klik enter, lalu pilih implement method. Nah, seperti itu. Di sini masih error, kita coba alt enter lagi. Sorry. Sorry, di sini gunakan implement ya teman-teman. Terus kita alt enter lagi,
kemudian pilih add parse label implementation, maka kodenya akan dibuat secara otomatis seperti itu. Sudah tidak ada error, kita lanjut ke oh ya, di sini perlu ditambahkan getter ya teman-teman, supaya bisa diakses datanya nanti. Teman-teman bisa klik kanan, lalu generate, pilih getter, pilih semuanya, kemudian klik OK. Sudah selesai, lanjut ke tahap selanjutnya. Recycler view di sini menggunakan sebuah kelas adapter untuk menampilkan data nantinya ke dalam recycler view-nya. Oke, lanjut saja. Kita buat kelas adapternya, lalu beri nama kucing adapter. Setelah itu kita perlu extend ke kelas recycler view. Enggak. Kita gunakan list adapter saja, list adapter, supaya nantinya lebih mudah digunakan. List adapter, tipe datanya kucing, lalu kita juga perlu view holder. Di kelas view holder ini kita buat di dalam kelas kucing adapter view holder seperti itu. Kita buat dulu kelas view holdernya. Kelas view holder, dia membutuhkan extend ke recycler view jangan lupa import, lalu pilih view holder. Nah, seperti itu. Kalau masih merah, Alt enter, lalu klik constructor matching super. Nah, seperti itu. Ya, sudah berhasil dibuat view holdernya. Kita perbaiki dulu errornya di sini. Jadi di sini kita bisa sorot atau klik lampu merah, lalu pilih implement methods, lalu klik OK. Nah, di sini masih error, kita sorot lagi, lalu pilih klik constructor matching dengan pilihan yang atas. Klik OK. Kita juga perlu membuat div callback ya teman-teman. Jadi di sininya nanti kita hapus, lalu kita buat manual. Sini kita buat static div callback, div util dot callback. Bisa kucing kita samakan dengan kelas ini, dengan variabel itu, lalu kita assign dengan objek div util. Sorry, di sini perlu keyword new. Sorry, di sini kita kasih tipe datanya kucing. Kucing ini diambil dari data kelas yang sudah kita buat tadi ya. Jadi pilih di error. Nah, teman-teman bisa
Alt enter, kemudian implement methods, lalu klik OK. Di sini diffutil digunakan untuk mengecek apakah item sudah berada di adapternya atau belum. Kita di sini passing saja dengan old item. Di sini ambil field yang unik ya, yang bisa membedakan dari masing-masing item. New item.id juga. Oke, lanjut. Di sini kita passing aja old item sama dengan new item. Oh, error di sini dia mintanya dot equals error, gunakan objek equals. Jadi ngecek apakah objek yang lama sama dengan objek yang baru. Seperti itu. Lanjut, kita di sini kita lanjut membuat memasangkan view-nya, teman. Di si item kita buat view, lalu kita ambil item list yang tadi, list item, dengan di inflator, lalu from parent.contact get contact dot inflate, kita pakai layout item yang tadi, list item dot list item parent, kemudian false, seperti itu. Kemudian kita masukkan view holder dot masukkan view-nya, start new. Oke. Kemudian untuk mengisi data-datanya, masing-masing data, nanti kan di sini kan image-nya berubah-ubah ya sesuai data yang ada di list. Jadi kita akan mengubah datanya di sini. Pertama-tama kita buat function dulu, void binding, lalu kita perlu data kucing, lalu nanti kita di sini membuat sebuah variabel text view name sama dengan item view dot find view by id dot terus id yang tadi kita buat name. Terus untuk gambarnya kita ubah jadi image view, ganti jadi image. Di sini kita ganti jadi image. Setelah berhasil mendapatkan view-nya, kita ubah datanya sesuai dengan data dari kucing, kelas kucing. Name-nya kita set text menjadi kucing.name. Image-nya kita ubah image grabbable-nya dari kucing.image. Di sini error. Required. Di sini kita set image search. Nah, seperti itu. Setelah berhasil membuat functionnya, kita masuk ke onBind view holder.
Di sini kita lakukan holder.bind, lalu ambil itemnya dengan fungsi getItem, lalu posisinya kita ambil dari posisi ini, kasih titik koma, seperti itu. Jika sudah selesai dengan kucing adapternya, kita masuk ke main activity. Oh, jangan lupa kita juga perlu membuat datanya ya teman-teman. Di sini kita pisahkan datanya di sini. Misal kita buat variabel list kucing final, import list kucing, new array list. Oh, harus di dalam kelas ya teman-teman. Kita coba aja di dalam kelasnya. Sorry. Di luar juga bisa ya. Oh, kita buat aja di dalam main activity-nya ya teman-teman. Kita cut dulu, lalu kita buat di sini. Lalu kita masukkan data-data kucingnya, data dummy dot add new kucing di grow id si misalkan Misty, gambarnya kucing 1. Teman-teman bisa duplikat dengan shortcut Ctrl D supaya lebih cepat. Kita butuh 4 data karena gambarnya hanya 4. Lalu kita ubah ID-nya, misalkan siapa ya namanya kucing biasanya, Cutie si Papai misalkan. Sini siapa ya nama kucingnya, kita kasih labelnya yang berbeda. Nah, selesai. Setelah itu kita buat reference ke variable recycler view-nya, kucing recycler view. Setelah itu kita inisialisasi di sini kucing view sama dengan find view r.id.kucing rv, koma. Setelah itu kita bisa set adapternya, layout manajernya menjadi linear layout manager. Lalu setelah itu kita buat dulu adapternya. Kucing adapter, lalu di sini kita inisialisasi dari objek new kucing adapter seperti itu. Lalu kita set di sini adapternya, set
adapter, kucing adapter. Kemudian di sini kita set datanya kucing kucing adapter dot submit list dari list kucing, seperti itu. Kita coba jalankan ya teman-teman. Jadi kita pilih run up. Jangan lupa emulatornya dijalankan terlebih dahulu. Atau jika belum pun bisa nantinya otomatis dijalankan. Kita tunggu sampai berhasil di running. Nah, setelah berhasil dijalankan, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nanti akan tampil di sini data kucingnya. Mungkin untuk video part satunya kita selesaikan sampai sini saja. Nanti kita akan lanjut ke detail halamannya untuk mengirim data dari masing-masing item ini ke detail halaman detail. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.